dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama ku ingin selalu, ya, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersama-sama ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, kami ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, yes, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu.
selamanya. Mari kita sembah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal, biarkan rohmu tinggal di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Syiarala baba karala baba karalama baba kuara lama siandara lama sandu. Allah itu roh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Syiarala lama 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 lama. Syiarala lama 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 lama. Indah bersamamu. Kiara lama sande, haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, yeah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Bapa, Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Bersama-sama penghibur pelindung. Penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama, Yesusku penyelamatku, yes. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yes. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah ya bersama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tepuk tangan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dalam nama Yesus. Amin. Daud menggambarkan kerinduan hatinya kepada Tuhan seperti hubungan rusa dengan sungai. Seperti kita tahu dalam Mazmur 42, Daud merindukan Tuhan lebih dari kepada siapapun dan apapun. Rusa tanpa sungai bisa dehidrasi, kehausan. Dan satu hal yang penting sungai buat rusa adalah waktu dia dikejar oleh musuh, pemangsa, bahkan oleh panah si pemburu, bau rusanya itu selalu kelihatan dan tampak dan bisa dicium. Tapi apa yang menarik, waktu rusa itu masuk sungai, baunya lenyap. Karena itu mari kita datang dengan penuh kerinduan seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Bersama-sama seperti rusa. Di rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembah. Bersama-sama Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Kita panggil Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita panggil dan sembah. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita serukan berkata seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Kita panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami, Indonesia dan bangsa-bangsa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah, kita akan belajar firman, menerima sharing, kesaksian bersama-sama. Saat ini saya jadi host, mewawancarai pendetanya itu gini, si Pastor Dusia, dengan tema pendeta nyentrik melayani janda-janda. Pastor Dusia, siapa dia? dari karir
ngisi figuran di program-program film dan TV kok bisa banting setir ke ministry dengan prototype media Dulos Production, gimana ceritanya? Jadi memang dulu itu Cita-citanya? Ya, saya punya mimpi itu jadi artis, Pak. Ya. Makanya datang ke Jakarta 2004, ya kejar TV, kejar production house supaya saya bisa jadi artis. Makanya sempat main-main figuran, main-main sinetron, seperti itu. Sampai pada akhirnya mungkin Tuhan berkata lain. Tuhan punya rencana lain bahwa saya harus melayani Tuhan. Karena saya punya basic media, film, jadinya saya salurkan untuk melayani Tuhan. Jadi karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk mempermuliakan nama Tuhan, seperti itu, Pak. Sampai akhirnya saya buat Instagram pada waktu itu awalnya. Dari Instagram ke YouTube, sampai akhirnya sekarang ada juga di TikTok. Jadi ya talenta yang Tuhan berikan di bidang seni, saya gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan lewat sosial media sekarang, Pak. Baik, menamakan diri si pendeta nyentrik, ceritanya bagaimana? Ya karena memang Saya kan bisa pendeta jalanan, pendeta funky. iya. Karena memang pertama saya backgroundnya memang anak band, Pak, waktu di kampung. Ya. Jadi anak band yang sudah terbiasa, ya memang dandanan nyentrik gitu loh. Bahkan waktu di kampung masih sekolah, waktu SMP pakai anting di hidung, anting di telinga, Pak. Sekolah loh itu, Pak. Jadi memang udah bawaannya seperti itu sejak di kampung. Datang ke Jakarta mau jadi artis, ternyata Tuhan berkata lain, sekarang jadi pendeta atau hamba Tuhan, ya jadi gaya berpakaian saya waktu SMP, waktu di kampung itu masih kebawa dalam pelayanan, dan memang kebanyakan yang dilayani anak-anak muda gitu, Pak. Jadi ya nyentrik karena memang sudah dari kampung nyentrik seperti itu, Pak. Dan memang untuk menjangkau anak-anak muda kita memang harus relevan kan, tapi tidak mengikuti gaya Relevan dan related. Iya, tidak ikutin gaya hidup anak-anak muda yang berdosa, tidak, Pak. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi pertama Instagram, dan tentu ada suka dukanya ya. Oh iya, Pak. Yang follow sedikit, Aduh, yang view sedikit. Ya. Gimana masa-masa waktu sulit-sulitnya tuh gimana? Jadi waktu awal-awal rintis Instagram itu, ya namanya kita bukan orang terkenal, Pak. Kalau orang terkenal bikin sosial media pasti langsung banyak yang follow. Kita kan bukan siapa-siapa, Pak. Kita dari kampung, orang kampung yang datang ke Jakarta pengen jadi artis, nggak jadi. Jadi pendeta. Nah, suka dukanya, wah, benar-benar sangat sakit, Pak. Benar-benar sangat sakit awal-awal itu. Jadi hampir setahun pada waktu itu, ini udah hampir mau nyerah juga, karena wah ini kok nggak naik-naik. Segala macam cara sudah dilakukan, Pak. Upload setiap hari, rutin setiap hari, sampai begadang pagi-pagi, Pak, hanya untuk durasi 1 menit. Saya begadang, Pak, untuk durasi 1 menit untuk diupload ke Instagram. Udah begadang, yang nonton sedikit, itu rasanya aduh gimana. Tapi ya karena kita pengen mempermuliakan nama Tuhan, tidak menyerah, Pak. Terus. Bahkan Diarnya gimana? sampai akhirnya boom di tahun 2018, akhir 2018. Gara-gara sebuah ya, klip. ada satu video yang akhirnya membuat Instagram naik pada waktu itu. Dan saya cukup kaget karena kan saya bukan orang terkenal, tiba-tiba lumayan dikenal di gereja pada waktu itu, dan ya saya ke gereja manapun, kok ada yang foto. Ternyata dampak dari
video yang viral itu membuat inilah titik, Pak. Inilah apa namanya awal dari semuanya, Pak. Akhirnya muncul YouTube-nya dan TikTok-nya gitu. Inilah yang apa ya? Bisa dikatakan mengubahkan hidup saya selamanya. Dari bukan siapa-siapa, akhirnya orang mulai kenal, di media mulai diterima. Gitu, Pak. Puji Tuhan. Terus mulai keliling kota. Mulai keliling kota, ada undangan-undangan dari gereja-gereja. Jadi puji Tuhan, gereja-gereja baik di Jakarta maupun di luar Jakarta sudah mulai tahu gitu, udah mulai dikenal gitu apa yang saya kerjakan gitu, Pak. Puji Tuhan. Oke, apa kesan dari orang tua dan keluarga di kampung halaman? Ini sih apa ya? Kalau mengenai hal seperti ini sih mereka nggak terlalu paling bangga aja mungkin, Pak ya. Bangga. Saya nggak terlalu memberitahu sih, Pak. Karena memang apa ya, harapan orang tua kan memang Yang penting sukses lah. Ya, sukses. Yang penting jangan merugikan orang tua, jangan minta-minta lagi udah gede gitu kan, Pak. Ya, jadi nggak terlalu apa. Paling bangga. Paling apa sesama tetangga mungkin kalau mereka ngobrol-ngobrol ada kebanggaan tersendiri mungkin seperti itu, Pak. Baik. Jadi bagaimana pola pelayanannya sebagai pendeta nyentrik yang di media dengan Instagram, YouTube, dan TikTok Dulas Production, pola menjangkau jiwanya bagaimana? Jadi memang apa yang lagi viral biasanya itu yang dibuat jadi konten, Pak, gitu. Jadi apa yang lagi viral dibuat jadi konten, apa yang viral dibuat jadi konten. Jadi supaya menjawab juga pertanyaan-pertanyaan umat Tuhan gitu loh, Pak. Sampai pada akhirnya untuk saat ini Dulos Production concern di perceraian, Pak. Jadi ada sebuah itu berawal memang dari netizen juga yang nanya soal pernikahan, soal perceraian, sampai akhirnya saya jawab, loh kok naik? Saya bablas sampai saat ini sudah 1 tahun, Pak. Saya gas terus gitu dan melakukan live setiap hari ya, khususnya di TikTok ya. Jadi setiap hari live, setiap hari memberitakan kepada banyak orang tidak boleh bercerai, apapun yang terjadi tidak boleh bercerai, itu yang selalu disampaikan setiap hari. Jadi konten kita upload hampir tiap hari upload, terus kita melakukan live di TikTok, Pak, kira-kira seperti itu. Baik. Ternyata kondisi di Indonesia ada banyak problem dengan perceraian ya. Ya, Kasus rumah tangga. ya, betul, Pak. Sehingga ada istri melaporkan suami. Ya. Suami mengejar-ngejar istri lewat pembunuh bayaran. Ya, Jadi ya. Setelah live hampir setahun tentang perceraian, tentang pernikahan, bagaimana jiwa-jiwa itu bisa dijangkau? Jadi karena setiap hari melakukan live, setiap hari melakukan upload konten tentang perceraian, puji Tuhan ada yang dimenangkan gitu, Pak. Tadinya pengen menggugat cerai, akhirnya tidak jadi. Ada yang sudah lama berpisah, akhirnya bersatu kembali gitu. Ada yang lagi galau, lagi stres, lagi depresi, pengen digugat oleh suami setelah nonton konten-konten yang kita buat, live yang kita adakan setiap hari, akhirnya dia kuat. Tadinya udah down, udah depresi, pengen bunuh diri, akhirnya mendapatkan kekuatan yang baru sehingga bisa menghadapi masalah yang sedang terjadi di rumah tangga. Itu sih apa ya, wow, ada juga yang dimenangkan gitu loh, Pak. Walaupun masih banyak yang harus dimenangkan gitu, karena setelah kita berbicara tentang perceraian, ternyata banyak sekali bercerai. Bahkan pendeta pun ada yang bercerai, Pak. Ini sangat sedih sekali karena Mungkin bukan pendeta kali, pendekar. mungkin kali, Pak, hanya ngaku-ngaku pendeta sepertinya gitu. Jadi saya sangat sedih melihat, waduh, pendeta kok bercerai. DM langsung, Pak, saya pendeta ini dirahasiakan ya namanya nih. Waduh, kok bisa gitu. Jadi sangat banyak sebenarnya orang
Kristen atau anak-anak Tuhan yang bercerai gitu. Dan semua terkumpul akhirnya menjadi netizennya Doulos Production. Kira-kira seperti itu, Pak. Dan yang luar biasa, akhirnya mereka bisa dimuridkan. Ceritanya Ya. bagaimana? Dan tak sedikit mereka dimuridkan. Ya, ada beberapa di antara mereka akhirnya memberikan hidup untuk dimuridkan, baik ya on-site maupun online. On-site yang berada di Jakarta. Kalau mereka di luar kota Jakarta, kita via Zoom. Jadi yang di Zoom juga rata-rata yang mengalami permasalahan di rumah tangga, yang lagi pisah sama suami lah, yang cerai sama suami lah, suami nggak tahu di mana lah, udah dicari-cari nggak ketemu. Puji Tuhan mereka jadi murid Kristus, Pak Tim. Jadi akhirnya setiap minggu untuk di Jakarta bisa dikumpulkan dan dibina. Ya, yang di Jakarta masih bisa, yang di luar kita untuk saat ini Zoom. Ya. Dan beberapa di antara mereka ada yang sudah dibaptis, Oh ya, ada yang dibaptis dan dilepaskan, dan dilepaskan. diajak melayani kembali. Diajak melayani dan sambil diarahkan untuk terus berdoa supaya pernikahan dipulihkan. Jadi kita selalu arahkan supaya pernikahan dipulihkan. Pernikahan kita tidak pernah anjurkan. Pernah ada nggak waktu live gitu, kalau lagi komunikasi mereka marah-marah itu sama Banyak, pendeta Pak. nyontek? Banyak. Kenapa tidak boleh bercerai? Kita di KDRT ini, gitu, marah-marah, Pak. Kenapa nggak boleh Lewat bercerai? Langsung, Pak, ketika live, Pak, marah-marahnya gitu. Ada yang ketika live, ada yang lewat DM, itu benar-benar meluapkan amarahnya. Kenapa tidak boleh bercerai? Kenapa? Nanti kalau kita kena HIV gimana? Soalnya pasangan kita udah gonta-ganti pasangan. Kenapa tidak boleh bercerai? Wah, pada marah semua, Pak. Saya bilang, memang tidak boleh bercerai. Kalau terjadi kasus seperti ini yang resiko kehilangan nyawa, ya pisah. Pisah rumah sementara, bukan untuk bercerai. Nggak boleh bercerai. Gitu. Jadi saya arahkan selalu supaya tidak melakukan perceraian. Gitu. Baik, beberapa ada yang tanya nggak, Pastor Lucia sendiri sudah berapa lama menikah dan akhirnya Ya. jurusnya jurus Alkitab saja. Jurus Alkitab, iya. Jadi memang Ada betul. yang iseng, kepo. Wah, bukan ada, Pak. Memang banyak, Pak. Jadi, Pak Pendeta udah nikah belum? Udah nikah belum? Udah nikah belum? Loh, saya jawab, kalau saya sudah menikah, kenapa? Kalau belum menikah, kenapa? Gitu loh. Apakah firman yang saya sampaikan ini batal? Karena kan yang saya sampaikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Firman Tuhan, bukan pengalaman hidup. Allah membenci perceraian. Firman Tuhan. Jadi bukan statement pribadi. Haruskah orang yang menyampaikan ini orang yang sudah menikah? Kan tidak. Ini adalah firman Tuhan yang memang disampaikan, harus disampaikan kepada orang yang sudah menikah. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena mereka bukan lagi dua tapi satu di hadapan Tuhan. Wow. Nah, kira-kira sudah live TikTok tiap malam, mulai jam berapa sampai jam berapa? Untuk saat ini live sekitar jam 11 malam. Kadang sampai jam 1 pagi. 2 jam. Rata-rata 2 jam. Selama setahun bahas perceraian, janda, Bahas perceraian. Temanya bagaimana? itu aja, Pak. Perceraian. Kenapa temanya itu saja? Karena orang bercerai gonta-ganti terus, Pak. Orang bercerai itu terus ada, selalu terjadi. Sehingga ketika dia baru menemukan social media Doulos Production, dia nge-follow, akhirnya ya sudah, dia nanya, dia konseling, ya kita layani seperti itu, Pak. Jadi sampai saat ini bisa dikatakan jumlah orang yang bercerai mungkin ada ratusan bahkan mungkin ribuan karena sudah setahun kan, Pak. Ya. Saya cukup sedih. Kebanyakan yang bikin gara-gara pria suami atau wanita istri. Saya tebak ya. Boleh, Pak. Pria. Betul. Itu sebabnya bisa dikatakan 70-80% yang konseling ke Doulos Production ke kita itu Perempuan. Pak. Janda, Pak. Janda hidup loh, Pak, bukan janda mati. Janda hidup yang ditinggal suaminya
ada yang digantung suaminya, Pak. Jadi benar-benar dia ditinggal begitu aja, nikah di gereja, Pak. Diberkati pendeta. Loh, saya jawab, loh, pendeta mana yang memberkati? Cerai aja tidak sah. Kok bisa diberkati? Nggak tahu lah, Pak. Begitu. Waduh, ini repot ini seperti ini. Gitu. Rata-rata wanita yang jadi korban. Gitu loh, Pak. Dan setelah diselidiki memang ya, apa ya, bisa dikatakan ya kesalahan sendiri juga gitu. Kadang-kadang perempuan ini apa ya, lemah digoda itu, ya dirayu, akhirnya mempercayakan hidupnya menjadi istri laki-laki yang sebenarnya nggak takut akan Tuhan gitu, karena mungkin ganteng, terus ada faktor keuangan sehingga memberikan hidupnya menjadi istri. Wah, ya sudah, pernikahan horor, diselingkuhi. Karena memang kan laki-laki yang belum bertobat itu penyakitnya kan perempuan mabok judi, udah itu aja. Jadi kalau seorang wanita nekat menikah dengan laki-laki yang nggak takut akan Tuhan, ya sudah, harusnya udah siap untuk diselingkuhi. Iya. Karena memang ditinggalin gitu loh. Jadi ya sudah, terima resiko sebenarnya. Harusnya dari awal jangan mau kan gitu, Pak. Aduh. Baik, setahun melayani live janda-janda, bahas perceraian, bahas keutuhan rumah tangga, pernah terserang intimidasi, bosan nggak? Bosan sih enggak, capek mungkin ya, Pak. Tapi bosan enggak, Pak. Kenapa? Karena apa ya, Tuhan semacam memberikan hati kepada saya untuk orang-orang yang mengalami gangguan dalam pernikahan. Jadi hati itu Tuhan berikan sehingga semangat setiap hari untuk live itu semangat, untuk bikin konten tentang perceraian itu semangat. Jadi sudah setahun lebih ini, ya udah, jangan bercerai. Udah gitu-gitu aja, Pak, kontennya. Jangan bercerai. Ada sih netizen yang akhirnya bosan. Pak, itu mulu loh. Selama penontonnya banyak, ya udah itu terus gitu loh. Kecuali misalnya penontonnya menurun, baru kita mungkin rubah. Penonton naik terus, dan bahkan banyak yang share video-videonya, banyak yang upload ulang di TikTok mereka atau di Instagram mereka. Jadi melihat yang seperti ini, ya sudah, terus ngegas sampai saat ini gitu, Pak. Jadi fokus berbicara tentang perceraian. Bukan nyuruh orang bercerai, tapi jangan bercerai. Wow. Nah, sekarang bagaimana cara Pastor Dusia sebagai pendeta Jetek memberikan mereka sebuah formula sehingga mereka yang belum bercerai nggak cerai, yang udah cerai bisa kembali? Ya, ketika konten dibuat dan live terjadi, yang nonton kan bukan yang bercerai saja, yang belum menikah juga ada, bahkan yang menikah dan rumah tangganya baik-baik saja juga ada gitu. Jadi semuanya gabung. Jadi materi-materi yang saya berikan juga materi-materi yang di Alkitab. Ya. Terus kasus-kasus yang sedang mereka alami, misalnya ada yang lagi bercerai, itu jadi semacam pelajaran buat yang belum menikah, sehingga mereka akhirnya berhati-hati dalam memilih pasangan. Karena kalau tidak akan menjadi korban berikutnya. Karena hampir setiap hari itu ya yang lagi mengalami gangguan ini, yang lagi mau diceraikan ini, itu kan komen, Pak. Ini bagaimana Pak Pendeta? Ya sudah, sekaligus saya jadikan materi untuk yang belum menikah gitu. Dan yang pernikahannya baik-baik saja supaya makin harmonis, makin penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Jadi Pak? Jadi semuanya yang saya sampaikan memang dari firman Tuhan. Semua yang disampaikan dari kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka banyak belajar tentang pernikahan. Bahkan ada yang mau menikah, kalau nggak salah 1 bulan lagi mau menikah, karena dengar pengajaran yang saya sampaikan, nggak jadi menikah, Pak. Kenapa tidak jadi menikah? Karena dia minta didoakan.
Pak Pendeta tolong doakan 1 bulan lagi kami akan menikah. Terus saya bilang, daripada saya doakan, saya mau tanya-tanya dulu deh, karena ini kan sensitif. Pernikahan itu sekali seumur hidup, nggak boleh bercerai. Bagaimana hubungan dengan dia? Yakin sama dia? Terus dia takut akan Tuhan apa enggak? Bla 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 segala macam. Akhirnya jadi konseling bimbingan pranikah jadinya ketika live. Terus dia bilang, iya sih Pak Pendeta, saya agak merasakan keraguan sedikit, apalagi dia berubah akhir-akhir. Sudah selesai. Kalau kau mau pernikahanmu langgeng sampai maut memisahkan, cari yang benar deh. Apalagi kalau dia sudah berubah, katanya kayaknya selingkuh dan lain, udah selesaikan. Biaya pernikahan nggak usah dipikirin. Artinya apa? Nggak apa-apa rugi. Ya. Udah, kan namanya sebulan lagi, Pak. Catering pasti sudah, gedung sudah, lain-lain semuanya sudah. Bahkan foto prawet juga mungkin sudah. Lupakan, nggak apa-apa rugi uang. Ya, nggak apa-apa rugi uang, daripada nanti kamu harus menikah dengan orang yang tidak tepat, bercerai kan malu. Nggak apa-apa rugi uang bisa dicari. Ya, akhirnya tidak jadi, Pak. Sebulan lagi. Nah, itu harus memberikan testimoni. Iya, lupa lagi orangnya. Iya, itu harus memberikan kesaksian nanti. Jadi, tapi itu bukan 1-2 orang, Pak. Itu ada beberapa kadang-kadang yang seperti itu. Jadi, daripada saya mendoakan, saya tanya, yakin? Dari mana kamu yakin? Ya. Sekarang karena sudah berjalan pelayanan, penginjilan terus jalan, apa target-target ke depan? Target ke depan adalah memang pengen membangun bukan membangun ya, mungkin membuat sebuah bisa dikatakan semacam proyek pembinaan rumah, pemulihan rumah untuk pemulihan keluarga. Jadi yang lagi mengalami gugatan-gugatan cerai, yang lagi mengalami gangguan-gangguan dalam pernikahan, itu bisa datang ke tempat itu untuk berdoa, bahkan diarahkan. Jadi mungkin semacam menara doa pemulihan keluarga. Jadi memang khusus untuk orang-orang yang lagi gangguan. Jadi lagi arah ke sana, Pak. Proyek rumah pemulihan keluarga. Jadi siapapun yang lagi mengalami gangguan datang, apalagi yang lagi stres, lagi depresi, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau buat apa, suaminya menghilang, benar-benar nggak tahu di mana kabarnya, ya sudah datang ke rumah tersebut untuk dilayani. Itu proyek kedepannya, gitu, Pak. Baik, Pastor Josia, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dari topik-topik ini. Dikatakan Pendeta Nyentik melayani janda-janda. Nah, kalau janda-janda ini akhirnya tidak bisa ketemu suaminya, atau suaminya udah nikah lagi, kan complicated ya? Iya, Pak. Nah, bagaimana memberikan tip-tip yang powerful berdasarkan firman, tapi mereka tidak lemah? Baik. Saya selalu katakan kepada khususnya janda-janda yang ditinggal suami ya, ditinggal suami bukan meninggal ya, ditinggal suami nikah lagi gitu. Saya selalu bilang sama mereka bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun suamimu nikah sama orang lain, di hadapan Tuhan kau adalah istri sahnya. Berdoa sama Tuhan supaya pernikahanmu dipulihkan. Jadi yang di sana dia tinggal dan kembali kepadamu. Itu yang selalu saya arahkan, Pak. Kenapa? Karena yang di sana kan itu bukan pernikahan, tapi perzinahan. Ya, jadi berdoa terus, berlutut terus, percayakan sama Tuhan. Pernikahanmu pasti dipulihkan. Pernikahanmu pasti dimenangkan. Jadi saya selalu katakan seperti itu sebagai kekuatan kepada mereka. Bahwa sebelum suamimu mati, ya, itu adalah suamimu di hadapan Tuhan. Wow. Nah, sekarang sebelum kita akhiri season ini, lagu apa yang cocok untuk ministry bagi janda-janda? Karena mereka lagi down, lagi depresi karena ditinggal suami dan lain-lain, saya sering nyanyikan lagu ini sambil live. Coba kita live. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Dan iman mereka bangkit akhirnya. Iman mereka bangkit. Saya selalu katakan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Suamimu diubahkan, suamimu bertobat, suamimu kembali kepadamu. Oke, dengan mohon maaf modal nggak ada, dengan support tidak maksimal, berani akhirnya ibadah Doulos Camp-nya di hotel di Doulos Production. Ya, Doulos di hotel dan di Senayan. Bagaimana ceritanya? Ya. Jadi 2019, awal 2019 akhirnya memberanikan diri untuk membuka pelayanan karena dari sosial media sudah mulai berkembang, orang-orang mulai konseling dan lain-lain. Harus mulai bergerak nih, karena mau sampai kapan pelayanan media apalagi lagi bertumbuh, lagi berkembang seperti ini. Akhirnya 6 Januari 2019 ibadah perdana Doulos Production diadakan. Wow. Dan puji Tuhan ini sudah jalan 4 tahun dan tahun ini Natal yang keempat. Jadi memang kita bisa dikatakan nekat ya. Tapi yang namanya dari Tuhan pasti segala sesuatunya Tuhan cukupkan, Pak. Memang diawali dengan Diawali dengan memang saya menabur awalnya. Saya menabur sampai akhirnya saya ajak yang sudah join juga menabur, saya ajak jemaat juga menabur, saya ajak tim-tim penggembalaan juga menabur. Ya akhirnya puji Tuhan sampai hari ini semua Tuhan cukupkan. Gitu. Memang kita bukan pelayanan yang wow, tidak ada lampu-lampu yang keren, hanya ruangan ibadah dengan kursi-kursi, ya dengan alat musik seadanya. Ya sudah, selama bisa memuji, menyembah dan dengar firman. Kenapa tidak? Juga Pak? jarang undang pendeta tamu. Jarang, Pak. Kenapa jarang? Ya karena budget. Jadi kita apa adanya, memang benar-benar dibangun kekuatannya fellowship ya. Ya fellowship, Pak. Kita pemuritan, kita benar-benar kunjungan ke rumah, ngopi-ngopi seperti itu. Puji Tuhan juga sempat lewat media itu ada yang beli kaos begitu, ada yang support dana. Ya, jadi puji Tuhan sampai akhirnya, Pak, karena sosial media kita berkembang, kita mencoba untuk produksi kaos rohani, Pak. Oke. Nah, akhirnya Tuhan tambahkan pundi-pundi dalam arti untuk mendukung pelayanan, gitu, Pak. Contoh kaosnya misalnya seperti yang saya pakai, ini thank you Lord. Sampai akhirnya ya sudah berjalan, sudah beberapa bulan ini kita jualan kaos terus dan bisa untuk support pelayanan gitu. Sekalipun tidak ada yang menabur, sekalipun tidak ada yang kirim berkat, kita udah bisa cari sendiri, gitu, Pak. Jadi untuk nambah-nambahin itu adalah, Pak, sehingga membuat pelayanan terus berjalan dengan baik, tidak pernah tersendat lah istilahnya seperti itu, Pak. Karena kalau sampai nggak bayar hotel kan ditangani pendetanya. Repot, Pak. Nggak bayar hotel. Sekarang apa pesan-pesan daripada yang Doulos Production sampaikan agar tidak ada penambahan janda-janda baru gitu? Oke. Yang pertama, yang mau menikah ya jangan sampai salah pilih pasangan. Pastikan dia takut akan Tuhan. Pastikan dia sudah bertobat, sudah lahir baru dan teruji takut akan Tuhan. Gereja memang akan memberkati walaupun dia nggak takut akan Tuhan. Cuman resikonya tinggi. Ya, kita selalu kasih tahu, saya selalu kasih tahu bahwa carilah yang benar-benar sudah lahir baru, sudah bertobat gitu. Cari yang benar. Kalau pengen langgeng sampai maut memisahkan, cari yang benar-benar sudah dewasa rohani, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya tidak terjadi yang namanya konflik-konflik yang berat sampai akhirnya bercerai gitu. Carilah kepala keluarga yang benar-benar punya hubungan dengan Tuhan. Kalau enggak, ya siap-siap
akan menjadi janda-janda hidup, akan membuat janda-janda cerai hidup semakin banyak gitu loh. Buat para wanita dimanapun kau berada, belajar daripada senior, belajar dari orang-orang yang sudah mengalami kegagalan. Kenapa mereka gagal? Karena kebanyakan menikah dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa semakin banyak janda-janda cerai hidup? Karena kebanyakan menikah dengan laki-laki yang tidak takut akan Tuhan. Mereka berkata, baik Pak orangnya. Baik belum tentu takut akan Tuhan, Pak. Takut akan Tuhan pasti baik. Jadi orang bodoh itu tidak belajar dari kesalahannya. Nah, Orang pintar bisa belajar dari kesalahan sebelumnya. kesalahan. Orang bijak bisa belajar dari kesalahan orang lain. Nah, kepada yang terlanjur jadi janda hidup, kan tidak mudah. Mereka harus survive. Kan tidak semua suaminya lalu ingat anak dan istrinya. Ya. Apa nasihat yang Dusia bisa sampaikan ke mereka? Beberapa di antara janda-janda tersebut konseling ke kita, Pak Pendeta, suami sudah berhenti mengasih nafkah. Saya, anak-anak sudah tidak dikasih nafkah, suami menikah lagi, sudah punya anak lagi dengan orang lain. Ini bagaimana? Ya kau kerja. Kerja. Jangan mengharap-harapkan uang dari dia. Kerja. Ya, kerja. Jualan. Apa kayak yang bisa dijual ya dijual. Ya, jangan jual diri yang penting. Ya. Jual kue, jual baju. Apalagi sekarang makin berkembang kan. Dulos Production saja bisa jual kaos lewat media. Kita nggak ada toko, tapi kita lewat media kita jual kaos. Jadi sebenarnya sekarang itu untuk jualan itu sudah apa ya? Untuk modalnya ya nggak semahal dulu. Kalau dulu kan kita harus ada toko, ya. Sekarang nggak usah harus ada toko, sudah bisa jualan, bisa dagang. Jadi kalau buat para janda-janda hidup yang sudah ditinggal suami, lagi sekarang kondisi ekonomi lagi down, kerja, jangan harapin suami yang udah entah kemana, ya. Sambil kerja, sambil terus berdoa. Ya, ampuni kesalahan suamimu dan terus doakan supaya pernikahanmu dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pastor Dusia pernah nggak mengalami titik jenuh, burnout, terbakar habis, sehingga rasanya gimana nih Tuhan, sehingga sempat turun ke titik rendah tapi bisa bangkit lagi, gimana? Baik. Nah, ada memang di titik-titik tertentu, aduh, ini kok penonton sepi ya, aduh, ini yang saya sering mengalami penonton cuma 2 orang, 3 orang, sering. Ini kenapa ya? Apa yang membuat ya? Apa ya? Sempat down, sempat agak sedikit stres. Tapi saya orangnya sejak dulu bukan orang yang gampang menyerah. Saya belajar dan mendalami, mencari solusi sampai akhirnya ya setiap permasalahan yang terjadi saya bisa cari solusi. Saya terus berkreativitas sambil terus doa, tanya Tuhan, mau buat apa lagi Tuhan, karena kalau boleh jujur ya kepintaran terbatas ya, sepintar-pintarnya saya di media terbatas ya. Kembali kepada Tuhan gitu. Baik, pesan kesimpulan Dusia sebagai pendeta nyentrik, apa nasihat untuk gereja-gereja yang belum bisa menjangkau kalangan seperti ini, sekaligus bagaimana networking bisa dikerjakan sehingga jiwa-jiwa diselamatkan? 2 menit aja. Baik,
Sekaligus closing acara ini. Ya. Buat para gereja-gereja ya, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan di seluruh dunia, pesan saya, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja, untuk lebih memperhatikan orang yang mau kita berkati pernikahannya gitu. Jadi jangan sembarangan memberkati. Kita harus benar-benar lakukan bimbingan pranikah yang jangan main-main gitu loh. Besok mau nikah, hari ini baru bimbingan, itu kan bercanda namanya. Sehingga itulah yang membuat potensi orang untuk bercerai semakin banyak. Jadi harus benar-benar memperhatikan orang yang hendak diberkati pernikahan supaya tidak salah gitu loh. Mereka tidak salah pilih. Karena kalau salah pilih kan tidak bisa mundur lagi. Jadi buat semua gereja Tuhan, buat semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, ayo ya, kita lebih fokus lagi dalam hal bimbingan pranikah. Kita lebih fokus lagi kepada orang-orang yang mau kita berkati pernikahan, supaya pernikahan mereka benar-benar sesuai dengan janji mereka di altar, yaitu sampai maut yang memisahkan. Kalau kita fokus, kalau kita memberikan hati kita untuk ini, akan semakin berkurang angka perceraian. Yes. Terima kasih si pendetanya nanti. Sobat penyembah, biarlah kita closing sisi ini dengan kita bersiap-siap menjadi pribadi yang bukan hanya pintar bisa belajar dari kesalahan orang lain, tapi kita bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Saya ulangi, orang bodoh tidak bisa belajar dari kesalahan masa lalu atas dirinya sendiri. Orang pintar bisa belajar dari kesalahannya sendiri di masa lalu. Tapi orang bijaksana bisa belajar dari kesalahan orang lain. Nah, pastikan keluarga kita pulih utuh bersama Yesus, dan kita menjadi alat pemulihan untuk keluarga-keluarga yang lain. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 31, satu orang diselamatkan, seisi rumahmu diselamatkan. Setiap engkau yang takut akan Tuhan, pria-pria takut akan Tuhan, istrimu akan menjadi pohon anggur yang berbuah-buah, segar dan yang dahsyat. Anak-anakmu, dari anak-anakmu, cucumu akan diberkati, umur panjang dan yang dahsyat. Jangan kecil hati para janda, bahwa di Yesaya 54 ayat 3 dan 4, yang menjadi ganti suamimu adalah Tuhan Allahmu. Tapi pastikan akan jadi seperti imanmu. Kau punya iman suamimu kembali, imani terus. Kau punya iman kau dikuatkan sampai Yesus datang, imani terus. Dan yang jangan lupa, Kristus akan datang sebagai mempelai pria surgawi. Sekaligus yang masih tersesat, masih terhilang, ini kesempatan yang baik. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu, karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mari kita berdoa. Sempurnakan sharing firman-Mu ini, pakai pendetanya yang usia semakin luar biasa, hanya menjadi garam terang dan pemulihan untuk keluarga Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami ikuti program ini siap untuk tidak menjadi bodoh, tidak belajar dari kesalahan kami yang lalu, atau tidak hanya cukup pintar belajar dari kesalahan kami sendiri, tapi kami bisa menjadi bijaksana, mampu belajar dari kesalahan orang lain. Kami tidak perlu lakukan itu. Biarlah kami tidak emosional, kami tidak gegabah, tapi kami bijak dan penuh kasih. Dosa kami diampuni, kesalahan kami dihapuskan, kami mengikuti Yesus seumur hidup kami, sehingga kesembuhan, pemulihan, dan berkat berlimpah-limpah sampai Maranatha. Berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin.